grup di media sosial yang diduga berisi konten penyimpangan seksual terus jadi sorotan. Tak hanya pemblokiran terhadap sejumlah akun grup yang menyimpang, hingga viral di media sosial grup Facebook Fantasi Fikar yang meresahkan. Di dalamnya para anggota grup membicarakan fantasi dewasa dengan keluarga kandung. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelim Yalimo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan. Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian, hanya karena perbedaan ras, kenapa sih masih banyak rasisme di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam. Intoleransi ras merupakan penolakan terhadap perbedaan etnis atau fisik seseorang karena menganggap dirinya lebih unggul daripada yang lainnya. Paham ini merupakan akar perpecahan sosial di bangsa ini. Intoleransi tidak sejalan dengan identitas bangsa ini karena memiliki suku yang beragam. Intoleransi menciptakan sebuah rasisme, di mana rasisme sendiri adalah ideologi yang menganggap satu etnis atau ras lebih unggul. Hal ini menyebabkan diskriminasi, yang dimana dapat terciptanya golongan-golongan tertentu. Diskriminasi bisa terjadi di mana saja, terutama di tempat lingkungan umum, baik dari lingkungan sekolah dan lingkungan kerja. Hal ini dapat menyebabkan jadinya pelanggaran hak asasi dari setiap warga negara Indonesia. Rasisme paling sering tersembunyi sebagai stereotip. Itu adalah anggapan negatif yang disederhanakan pada seluruh kelompok etnis tertentu. Stereotip ini yang bakal membangun prasangka baru dalam pikiran kita. Jadi hati-hati karena pikiran kita adalah tempat pertama rasisme bermula. Jujur, menurut saya sangat sedih sekali ya. Saya merasa sangat miris Saya sangat menjunjung kesatuan dalam bertoleransi. karena masih banyak orang ternyata yang belum bisa respect dengan ras masing-masing orang yang lainnya. Tapi sangat miris jika dilihat masih banyak saudara-saudara kita yang masih melakukan tindakan diskriminasi. Pernah banget. Saya pernah mengalaminya. Seperti apa kalau boleh tahu? Jadi saya tuh dipanggil Cina seperti itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk verbal, secara verbal. Jadi saya dikata-katain Cina, sipit seperti itu. Saya sangat terkejut Awalnya saya merasa sedih, karena kayak kenapa ada orang yang melakukan hal seperti ini gitu. tapi lama-kelamaan saya menjadikan itu sebagai candaan. Saya merasa seperti dilakukan layaknya minoritas seperti itu dan saya sangat sedih sekali. Dan saya akhirnya menerima kalau saya memang Cina. Jadi saya menerima itu dengan lapang dada dan ya udah saya kayak biasa aja sekarang. Cukup mempengaruhi Awalnya saya kurang percaya diri karena seperti yang tadi saya bilang, saya merasa seperti menjadi minoritas. karena kayak saya Cina. Tapi kayak lama-kelamaan saya akhirnya menerima itu dan saya percaya diri aja. Saya tidak bisa bergabung dengan orang yang kubunya itu banyak itu. Lalu hubungan saya dengan orang lain itu menjadi sedikit berjarak karena saya sangat takut dilakukan seperti itu lagi. Sayang sekali tidak ada. Tidak ada, hanya diri saya sendiri. Jadinya saya hanya bisa menerima nasib dan bersedih. Tetapi sekarang saya sudah lebih berani untuk menghadapi hal-hal seperti itu.
Pesan saya, janganlah lakukan hal seperti itu karena Anda tidak tahu bagaimana perasaan orang yang didiskriminasikan seperti itu. Stop ngerasisin orang lain Sangat sedih sekali. Seperti itu saja. karena itu bisa mempengaruhi ke kepercayaan diri orang lain, bahkan ke mental health mereka, dan mereka juga bisa jadi stres atau nggak pede tentang diri mereka sendiri. Baik, terima kasih Triana. Sama-sama. Rasisme itu melukai, dan lukanya bukan hanya fisik. Korbannya bisa mengalami depresi, trauma mental, dan hilangnya kepercayaan diri di depannya. Alasan seorang tidak layak dilukai hanya karena perbedaan ras. Secara sosial, rasisme merusak persatuan dan menghambat keadilan bagi sesama ras. Solusinya ada pada diri kita. Yang pertama, tingkatkan edukasi. Pelajari sejarah dan budaya dari suku dan ras lainnya. Semakin banyak yang kita tahu, semakin kecil pula kita berprasangka. Yang kedua, tingkatkan empati. Posisikan diri kita sebagai orang yang didiskriminasi. Empati dan wawasan adalah senjata kita untuk melawan rasisme. Jangan diam. Jika kamu melihat atau mendengar tindakan rasisme, bersuaralah. Tegur dengan bijak dan beri dukungan emosional pada korban. Tugas kita adalah menciptakan ruang inklusif dan aman untuk semua orang. Mari kita pastikan lingkungan kita tidak mentolerir adanya diskriminasi rasial sekecil apapun. Stop sampai di sini. Rasisme harus berakhir di generasi kita. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma slogan, tapi merupakan gaya hidup kita. Jadikan Indonesia sebagai negara yang nyaman untuk kita semua. Lihatlah orang lain bukan dari warna kulitnya, tapi dari hatinya. Kita semua ini setara. Mari kita pegang teguh persatuan, menjadi agen perubahan, dengan membuat komitmen, saya tolak rasisme dan merangkul perbedaan. Bagikan video positif ini dan menjadi agen perubahan. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp. TS merupakan guru di SMAN 58 Jakarta yang melarang muridnya memilih ketua OSIS non-muslim pada 2022 dan saat ini ia telah dimutasi. Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat lembaganya dipanggil oleh fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Rabu 10 Agustus. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badiam. Pancasila. Kelas 2 ini ada Pancasila. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan beradab. 3. Persatuan mafia hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kejahatan dan persekongkolan dan kepura-puraan. Oke. 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Masya Allah. Inilah 10 kapal nelayan berbendera asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Ke-10 kapal ini diletakkan di wilayah perairan Batam, Kepulauan Riau. 7 kapal merupakan milik nelayan Malaysia, sementara 3 lainnya milik nelayan Vietnam.
Kapal nelayan berbendera asing ini diledakkan karena menggunakan alat tangkap yang dilarang serta melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen sah di wilayah perairan Indonesia serta perairan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. Tak hanya di Batam, peledakan dan penenggelaman kapal juga dilakukan di wilayah perairan Belawan, Sumatera Utara. 2 kapal nelayan berbendera Malaysia dan Belize diledakkan oleh TNI Angkatan Laut. Kapal asal Malaysia ditangkap di wilayah perairan Batubara, Sumatera Utara pada awal Februari lalu saat sedang menangkap ikan secara ilegal. Hanya karena beda suku dan agama, anak 8 tahun tewas dipukuli 5 orang kakak kelasnya. Dia hanya anak berusia 8 tahun. Masih polos, masih punya segudang mimpi. Tapi takdir berkata lain. KB, siswa kelas 2 SD di Riau ini, harus meregang nyawa setelah menjadi korban pemukulan oleh kakak kelasnya. Perbedaan agama dan suku disebut sebagai pemicu. Ini kisahnya. Awalnya cuma ejekan, kamu beda suku, beda agama. Kalimat itu terus menghantui KB. Seminggu sebelum kejadian, ia sudah sering dibully. Tapi tak ada yang bertindak. Hingga puncaknya, Senin, 19 Mei 2025, ban sepedanya dikempeskan. Esoknya, ia pulang dengan bohong, ada acara sekolah pak. Ujarnya pada ayah. Padahal, ia sakit akibat pukulan. Malam itu, KB demam tinggi, perutnya bengkak. Ayahnya, Gimson, panik. Saat ditanya, seorang teman KB akhirnya bicara. Om, KB dipukul 5 kakak kelas. Tapi pihak sekolah lamban bertindak. Kondisi KB makin kritis. Muntah darah, sesak napas, hingga kejang-kejang. Di RSUD, dokter hanya bisa pasang oksigen. Ulu hatinya sudah bengkak. Dan di dini hari yang sunyi, 26 Mei 2025, KB menghembuskan nafas terakhir. Di depan peti kecil anaknya, Gimson histeris. 5 pelaku, masih anak-anak, sudah teridentifikasi. Tapi, apakah hukuman akan setimpal dengan nyawa yang hilang? Polisi masih menunggu autopsi. Tapi bagi Gimson, hasilnya sudah jelas. Anaknya tewas karena kebencian yang dibiarkan. KB mungkin sudah tiada, tapi kisahnya harus jadi pelajaran. Bully bukan hal sepele. Diam bukan pilihan. Karena kadang, korban berikutnya bisa siapa saja, bahkan anak Anda. Kadang dunia tak peduli, dan cinta tak kau temui. Kawan, kami ada di sini. Dari yang kau sadari. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp.
TS merupakan guru di SMAN 58 Jakarta yang melarang muridnya memilih ketua OSIS non-muslim pada 2022 dan saat ini ia telah dimutasi. Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat lembaganya dipanggil oleh fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Rabu 10 Agustus 2022. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, kepercayaan, golongan, pekerjaan, dan pendidikan. Kondisi ini sering disebut keberagaman, ditandai dengan munculnya berbagai perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Walau memiliki perbedaan, sudah sepatutnya kita menanamkan dalam diri rasa untuk saling menghargai perbedaan dan menghormati orang lain. Tahukah kamu apa arti dari menghargai perbedaan? Dan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Setiap orang memiliki latar belakang, budaya, dan keyakinan yang berbeda-beda. Sebagai manusia, kita harus memahami dan menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kehidupan yang normal. Penghargaan ini melibatkan penerimaan dan penghormatan terhadap setiap individu dan kelompok yang ada di sekolah tanpa ada diskriminasi. Ada beberapa alasan mengapa kita harus menghargai perbedaan, yakni yang pertama, karena setiap manusia punya hak untuk dihormati serta dihargai. Yang kedua, untuk menghindari perselisihan yang dapat memecah persatuan di masyarakat. Yang ketiga, agar kondisi masyarakat harmonis, tentram, serta rukun. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa arti dari menghargai perbedaan dan mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Tapi, kalian tahu nggak sih kalau di lingkungan sekolah juga banyak contoh menghargai perbedaan dan harus kita lakukan sebagai pelajar Indonesia. Perbedaan ini terkadang menjadikan para pelajar hanya berteman dengan orang yang mereka anggap satu suku, satu pendapat, ataupun satu agama saja. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kasus diskriminasi dalam kelompok sosial hingga tingginya tingkat kasus bullying bagi pelajar Indonesia. Contoh ini bisa digambarkan sebagai suatu kelompok pelajar yang memiliki perbedaan dengan teman lainnya, sehingga siswa tersebut dipanggil dengan sebutan yang tidak pantas atau diejek karena suku yang berbeda. Hal ini menyebabkan berbagai dampak dari diskriminasi kelompok di sekolah. Berikut dampaknya, emosi negatif seperti sedih, cemas berinteraksi dengan orang luar, takut dijauhi, dan tidak percaya diri. Kita sebagai pelajar Indonesia sudah sepatutnya berteman dan bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sudah sebaiknya pula kita tidak membuat pertemanan ataupun kelompok bermain seperti geng atau yang lebih sering kita sebut sekarang dengan istilah circle pertemanan, dan melakukan diskriminasi terhadap orang lain yang dianggap memiliki perbedaan dengan kita. Marilah kita semua mulai menghargai perbedaan teman-teman di sekolah. Salam toleransi. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki banyak keberagaman. Salah satunya adalah keyakinan beragama. Supaya tidak terjadi gesekan karena keberagaman tersebut, diperlukanlah sebuah toleransi. Nah, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagaman. Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh semua orang. Salah satu cara dan upaya toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati antar penganut agama lain dengan cara tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang kita anut, tidak menghina agama lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah. Yuk tanamkan jiwa keberagaman dan toleransi untuk Indonesia yang damai.
Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian, pelaku rasisme terhadap salah satu suku akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Kabupaten Slawi, Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri. Pelaku rasisme bernama Venus hanya bisa pasrah saat digiring petugas Jatangras Polres Metro Bekasi Kota Senin petang. Pelaku dibekuk setelah melakukan aksi rasisme terhadap salah satu suku. Pelaku ditangkap di wilayah Slawi, Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri usai aksinya viral di media sosial. Polisi menyebut selain tindak rasisme, tersangka juga sempat menganiaya salah satu warga. Hai mbak-mbak berkerudung yang sedang foto-foto, apakah kalian tidak lihat ya? Ada sekelompok orang yang sedang bersembahyang di depan kalian. Cara bersembahyangnya memang beda dengan kalian, dengan saya yang sama-sama pakai kerudung. Mereka adalah yang beragama Hindu. Seenggak-enggaknya kalau kalian mau foto di tempat umum, kemudian di tempat-tempat yang memang disakralkan, kalian harus lihat kalau ada orang yang sedang bersembahyang, hargailah sedikit ya. Jadi tunda dulu foto-fotonya atau minta izin terlebih. Saya Ibu Nur Ramdhani dengan ini menyampaikan permohonan maaf saya kepada segalanya masyarakat adat Kutai Kartanegara dan Kesultanan terkait postingan di Facebook saya dengan akun nama Nur Ramdhani. Saya menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api. Yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara. Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme, bahkan terorisme. Survei Setara Institut tahun 2023 tunjukin banyak pelajar SMA di 5 kota punya kecenderungan intoleran. Mereka yang harusnya jadi harapan bangsa malah terpapar paham yang memecah belah. Yang lebih miris, riset terbaru 2025 mengungkap adanya regenerasi teroris lewat pendidikan. Banyak mantan teroris nyekolahin anaknya di sekolah yang terkait jaringan mereka. Juli lalu, pemerintah meluncurkan program. Abang minta tunggu, kita juga minta ditunggu, Bang. Kawan-kawan, itu bannya ditahan dulu. Bang, di hari ini bukan abang yang kena. Orang-orang di daerah kena, terancam tidak boleh ibadah. Abang hari ini hidup di Jakarta enak-enak, Bang. Kami ini hanya kelompok kecil yang menyuarakan persoalan ini, Bang. Masa untuk protes saja tidak boleh? Abang tadi minta kita untuk tertib sembari menunggu dari dalam. Oke, kita sudah tunggu. Ya, kita sudah tunggu toh. Kita sudah tunggu toh. Dari tadi udah bilang nggak memintanya di kan dari tadi nggak keluar. Iyalah. Ini kita sudah tunggu. Kalau memang pada akhirnya nggak keluar, kami mohon maaf, Bang. Udah siap itu kok. Iya, makanya kalau pada akhirnya tidak keluar, kami mohon maaf. Ya, Bang ya. Kita tolong sama-sama pengertiannya karena bukan kali ini aja kita ketemu, akan ada hari-hari selanjutnya. Saya juga minta maaf. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat menggeruduk sebuah bangunan kapel di kawasan Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga sudah ada rapat bersama lurah, camat, dan LPM, namun hasilnya tetap dihentikan dengan alasan tidak ada dalam sejarah di Gandul ada gereja.
keresahan terkait tadi ribut-ribut tadi pagi terkait pembangunan kapel seperti apa sih Bang? Oke, jadi yang pertama. Ini lihatlah kondisi gereja kami guys, yang telah didemo sama orang-orang ini. Sudah dihancurkan semua. Tuhan, lihatlah tempat kami beribadah telah dihancurkan. Sungguh mirisnya kami ini Tuhan.